ecstasy for Indonesia. Their unlikely World Cup dream is back on track. Timnas Indonesia U23 beserta sang pelatih Gerald Van den Boer malam ini akan menghadapi laga paling krusial sekaligus laga penentuan di lanjutan Piala AFF atau Mandiri Asian Cup U23 2025. Seperti yang kita ketahui bahwa skuad Garuda akan menghadapi timnas Malaysia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi sang pelatih beserta para pemain. Selain bermain di kandang sendiri, timnas Indonesia juga dituntut untuk meraih kemenangan penuh di laga melawan timnas Malaysia ini. Meskipun tidak mudah dikarenakan timnas Malaysia tentunya bakal tampil habis-habisan di laga ini, namun pelatih Gerald Van den Boer optimis kalau anak asuhnya mampu menuntaskan perlawanan timnas Malaysia malam nanti. Apalagi di laga ini timnas Indonesia hanya butuh 1 poin saja untuk bisa menjadi juara grup dan lolos otomatis ke babak berikutnya. Saat ini timnas Indonesia berada di puncak klasemen dengan raihan 6 poin, sedangkan timnas Malaysia saat ini berada di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin. Lantas bagaimanakah pelatih Gerald Van den Boer meracik strateginya di laga melawan timnas Malaysia malam ini? Dan berikut ini merupakan potensial starting line up mengerikan yang berpotensi besar bakal diterapkan oleh pelatih Gerald Van den Boer untuk meraih poin penuh menghadapi timnas Malaysia di lanjutan Piala AFF atau Mandiri Asian Cup U23 2025. Melawan timnas Malaysia, formasi 3-4-3 kemungkinan bakal diterapkan oleh pelatih Gerald Van den Boer dengan Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang utama bagi skuad merah putih. Cahya Supriyadi merupakan kiper yang memiliki banyak pengalaman bersama timnas Indonesia. Terbukti saat menjadi andalan utama di timnas senior di Piala AFF 2024 lalu, Cahya Supriyadi sering melakukan penyelamatan krusial di turnamen 2 tahunan itu. Meskipun demikian, pelatih Gerald Van den Boer masih belum menurunkan Cahya Supriyadi di 2 laga di Piala AFF U23 kali ini. Namun di laga krusial sekaligus laga penentuan melawan timnas Malaysia ini, Cahya Supriyadi wajib diturunkan mengingat ia mempunyai banyak pengalaman bersama timnas Garuda. Tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, Cahya Supriyadi juga mempunyai ketenangan serta keberanian dalam mengambil keputusan. Maka tak ada alasan lagi bagi pelatih Gerald Van den Boer untuk tidak memasang Cahya Supriyadi sebagai pilihan utama melawan tim yang berjuluk Harimau Malaya itu. Kemudian di sektor lini pertahanan, untuk mengawal Cahya Supriyadi dari gempuran para penyerang timnas Malaysia, 3 nama yakni Kadek Arel Priyatna, Muhammad Ferrari, serta Kakang Rudianto akan menjadi benteng yang kokoh di lini pertahanan timnas Garuda. Muhammad Ferrari merupakan pemain yang sering mendapat panggilan baik di timnas junior maupun di timnas senior. Ia nantinya akan menjadi benteng terakhir di lini pertahanan Garuda. Gak cuma itu saja, Muhammad Ferrari juga kemungkinan akan ditunjuk sebagai kapten tim mengingat ia cukup mempunyai banyak pengalaman memperkuat timnas Indonesia. Sedangkan Kadek Arel dan Kakang Rudianto akan melengkapi bek tengah Garuda menemani Muhammad Ferrari. Kadek Arel mempunyai ketenangan serta kedewasaan dalam mengambil keputusan. Sedangkan Kakang Rudianto akan lebih bermain impresif untuk menjegal para pemain lawan ketika masuk ke pertahanan. Nantinya ketiga pemain ini akan menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan timnas U23. Sedangkan untuk posisi fullback kanan dan fullback kiri, 2 nama yakni Donitri Pamungkas serta Ahmad Maulana akan menjadi andalan bagi pelatih Gerald Van den Boer. Ahmad Maulana merupakan pemain yang selalu menjadi andalan bagi klubnya Arema FC. Ia mempunyai permainan yang cukup agresif, baik waktu bertahan maupun menyerang. Selain itu, ia juga mempunyai fisik yang kuat serta kecepatan yang akan menjadi nilai tambahan bagi skuad Garuda. Sedangkan Donitri Pamungkas tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain asal Persija Jakarta ini. Ketenangan serta kelugasannya dalam menjaga pertahanan kerap kali diperlihatkan oleh pemain berusia 20 tahun ini. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, Donitri Pamungkas juga jago membantu penyerangan.
dan kerap kali merepotkan pertahanan lawan. Maka tak heran jika pemain ini selalu menjadi pilihan utama di setiap pertandingan timnas Indonesia. Sementara untuk sektor lini tengah, nama Raihan Hanan dan Arkan Fikri akan menjadi andalan untuk mengatur ritme permainan Garuda di lini tengah. Arkan akan menjadi pengatur serangan di lini tengah. Ia mempunyai segudang pengalaman bersama timnas Indonesia. Tidak hanya menjadi andalan bagi timnas Indonesia, Arkan juga menjadi andalan bersama klubnya yaitu Arema FC. Nantinya Arkan Fikri akan menjadi gelandang bertahan yang akan menjegal serangan lawan sebelum masuk ke pertahanan timnas Garuda. Sedangkan Raihan Hanan akan menjadi kreator serangan untuk memberikan umpan manis kepada pemain Garuda yang berada di lini depan. Sedangkan untuk sektor lini serang, 3 nama akan menjadi andalan bagi pelatih Gerald Vandenborg, yakni Victor Detan sebagai penyerang kanan, Hoki Caraka sebagai penyerang kiri, serta Jens Schreven sebagai penyerang tengah atau ujung tombak. Victor Detan merupakan pemain asal PSM Makassar yang selalu menjadi andalan di Liga 1. Ia mempunyai kecepatan serta skill yang dapat merepotkan pertahanan lawan. Gak cuma itu saja, Detan juga mempunyai kualitas umpan yang akurat yang akan memanjakan para pemain yang berada di lini depan. Adapun Hoki Caraka merupakan pemain yang selalu mendapat kesempatan dipanggil oleh pelatih timnas junior maupun timnas senior. Dengan pengalaman yang dimiliki, ia dapat mengaplikasikan bersama timnas Indonesia U23 di Piala AFF atau Mandiri Asian Cup U23 nanti. Selain itu, Hoki Caraka juga mempunyai kualitas finishing yang akurat yang nantinya akan menjadi nilai tambahan bagi skuad merah putih. Sedangkan Jens Schreven akan menjadi ujung tombak di lini serang Garuda. Meski usianya terbilang muda, namun kemampuan pemain asal FC Dordrecht ini tidak usah dipertanyakan lagi. Ketenangan serta finishing yang selalu mematikan akan menjadi andalan di lini depan Garuda. Selain itu, kemampuan Jens Schreven pernah diuji saat menjuarai Piala AFF U19 di Surabaya lalu. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Jens Schreven juga mempunyai ketenangan dalam melakukan keputusan ketika berhadapan dengan lawan. Maka tak heran jika pemain berusia 19 tahun ini akan menjadi andalan di setiap pertandingan timnas Garuda. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia U23 versus timnas Malaysia U23 di laga ketiga Piala AFF atau Mandiri Asian Cup U23 2025. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia bisa meraih kemenangan agar target juara di Piala AFF U23 ini semakin terbuka lebar.